Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita bisa jumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, marilah kita mohon kekuatan Tuhan, kita berdoa. Anugerah, hikmat, kebijaksanaan, dan kepintaran yang datangnya dari Tuhan, kami mohon hadir di dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam hidup kami pada saat ini, ketika kami ingin mendengarkan firman-Mu. Sehingga kami boleh mengerti akan firman ini, dan kami dengan penuh sukacita mau melakukannya, mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami yang sesaat di dunia ini sungguh-sungguh boleh berarti, boleh bermakna untuk kemuliaan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, dan kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Rut pasal 2 ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hamba-Mu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hamba-Mu perempuan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kenyataannya banyak orang lebih menghargai, sehingga orang mau mencari yang indah, yang kaya, yang besar, yang berharga, yang mulia sesuai dengan pandangan mata manusia. Sehingga hal-hal yang dianggap kecil, yang sederhana, kurang berharga, sering diabaikan, bahkan terlupakan atau tidak diingat sama sekali. Akhirnya banyak orang yang berebut, berjuang untuk mengejar semua yang indah, yang kaya, yang besar, berharga, mulia, dan lain-lain, supaya mendapat tempat di tengah-tengah masyarakat, terlebih-lebih di hati banyak orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak demikian halnya dengan Boas. Boas yang punya hati, Boas yang bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Boas yang mempunyai nilai sensitivitas yang besar di dalam dirinya. Rut pada waktu itu, ia dan ibu mertuanya Naomi tidak memiliki apa-apa. Tidak ada yang bisa diharapkan dari mereka, kecuali kebaikan hatinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Boas bisa melihat. Boas bisa melihat walau yang mereka miliki hanya kebaikan hatinya. Secara kasat mata, kalau dilihat dari mereka, casingnya itu tidak ada artinya apa-apa. Tapi Boas bisa melihat sampai ke dalam lubuk hati mereka. Sehingga Boas menghargai itu.
Boas memberi tempat, menghargai Rut, dan itu diungkapkannya dengan kata dan perbuatannya. Sehingga Rut sangat tersentuh karena dia merasa tidak layak sebenarnya untuk menerima perlakuan baik dari Boas. Rut sadar bahwa ia rendah dibandingkan dengan perempuan-perempuan lain yang menolong Boas pada saat itu untuk bekerja di ladangnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rut merasakan hal yang demikian. Mungkin karena kemiskinannya, karena asal-usulnya, karena latar belakangnya. Sehingga kebaikan dan keramahan Boas dirasakannya sebagai anugerah yang dia dapatkan, karena selama ini dia tidak pernah membayangkan hal itu akan terjadi dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka akhirnya Rut mengatakan, "Aku mendapat belas kasihan. Tuhan menghibur dan Tuhan menenangkan hatiku." Itu yang diungkapkan oleh Rut kepada Boas. Sesudah dia bisa menerima kata-kata, sesudah dia mendengarkan kata-kata Boas, akhirnya dia katakan, "Aku mendapat belas kasih. Aku dihibur. Aku mendapatkan tempat. Tuhan menenangkan hatiku." Itu yang diungkapkan oleh Rut ketika Boas mengatakan apa yang dia ketahui tentang Rut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu berharganya kehadiran Boas di dalam hidup Rut. Rut sangat merasa beruntung, dia merasa bersuka cita, dia merasa bersemangat karena apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh Boas kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini mengajak kita untuk selalu bisa membawa diri kita, membawa hati kita berbelas kasih, mau memberikan penghiburan dan juga rela menenangkan hati orang lain. Ketiga hal ini, yang pertama mau berbelas kasih, menghibur dan menenangkan hati orang lain. Kita dipanggil untuk melakukan itu, terlebih-lebih pada saat ini. Begitu banyak pengaruh pandemi COVID-19, banyak orang yang menderita. Walaupun tidak kurang juga orang beruntung dengan situasi yang seperti ini, dia masih tetap eksis, terkhusus dari aspek ekonomi. Tapi tidak kurang banyaknya orang yang menderita karena itu. Seperti apa yang baru-baru ini kita lihat di televisi, mengantri orang ke pengadilan agama untuk perceraian. Pengaruh di masa pandemi COVID-19, banyak orang berduyun-duyun ke pengadilan untuk perceraian. Mengapa bisa itu terjadi? Di mana belas kasihannya? Di mana pengertiannya? Di mana kebaikannya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini banyak orang menderita. Banyak orang yang dipinggirkan, tidak mendapat tempat, stres, putus asa, miskin. Oleh karena itu kita dipanggil, marilah kita hadir untuk mereka, mengasihi mereka, menghibur mereka, dan juga menenangkan hati mereka. Mungkin ketika kita melakukannya, tidak mempengaruhi apa yang kita miliki, tapi bagi mereka sangat berarti. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hadir di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang sangat membutuhkan. Sehingga kehadiran kita, mereka rasakan bagaikan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya.
Inilah firman yang sudah kita dengarkan, dan biarlah Tuhan yang menanamkannya sehingga tumbuh, berkembang dan berbuah di dalam hati dan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Pada saat ini kami dipanggil sebagai orang yang percaya kepadamu untuk berbelas kasih, untuk menghibur, untuk menenangkan hati banyak orang yang ada di sekitar kami. Banyak persoalan, banyak stres, banyak putus asa, banyak kelelahan, banyak kelemahan yang terjadi pada saat ini di dalam hidup kami manusia ciptaan-Mu ini. Tuhan, biarlah di dalam situasi yang demikian, dengan tenaga yang kami punya, dengan hati yang kami punya, kami boleh berguna, bermanfaat bagi mereka. Ketika kami hadir, ketika kami ada untuk orang-orang yang menderita, kehadiran kami sungguh-sungguh menghidupkan kehidupan mereka kembali, menghidupkan hatinya, memberikan semangat kepada mereka. Inilah panggilan Tuhan kepada kami hari ini. Dan biarlah dalam hidup kami setiap hari, kami tidak hanya berpikir untuk diri kami, untuk kepentingan kami, tapi kami boleh hadir juga untuk orang lain. Walaupun mungkin kami juga adalah orang yang terbatas dalam banyak hal. Bantu kami ya Tuhan, tolong kami. Dan biarlah pada saat ini juga kami berdoa untuk orang-orang yang menderita, untuk orang-orang yang lemah, untuk orang-orang yang pada saat ini sangat membutuhkan belas kasih, penghiburan, kekuatan. Biarlah Tuhan pakaikan banyak orang untuk hadir dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kehidupan kami, berkati keluarga kami, berkati saudara-saudara kami, berkati anak-anak kami. Biarlah pandemi COVID-19 yang begitu ganas pada saat ini terjadi di mana-mana, kami boleh tetap dalam perlindungan Tuhan. Kami tetap sehat, kami tetap punya tenaga dan kekuatan untuk melakukan yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati anak-anak kami yang pada saat ini sedang berjuang untuk meniti masa depannya, atau berjuang untuk mendapatkan teman hidupnya, atau berjuang untuk mendapatkan pekerjaannya. Tuhan berkenan menolong mereka, dan biarlah anak-anak kami juga boleh jauh dari penyakit sosial yang ada pada saat ini. Tuhan melindungi mereka, dan Tuhan menambahkan sebagai orang tua, Tuhan menambahkan kepintaran, kebijakan kepada kami untuk bisa mendampingi anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuntun kami, kasih Tuhan, perhatian Tuhan, kami rindukan setiap saat, karena kami yakin kami tidak mampu hidup tanpa Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami sampaikan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada hari ini. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu sekalian dari sekarang dalam setiap tugas karya kerja yang dilakukan. Amin. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh.